kerja di hotel atau training di hotel, ada nggak sih cerita horor? Oke, jadi kali ini gue bakal bahas cerita horor tentang perhotelan. Cerita ini datang dari seseorang yang bernama Mia. Gue nggak bisa sebutin hotelnya apa. Nah, pada tahun 2013, hotel ini tuh baru soft opening gitu loh. Posisi di situ juga Mia itu baru kelas 1 SMK. Nah, Nia dan beberapa temannya itu aktif banget jadi tenaga casual. Ini menurut Google ya, karena gue juga baru tahu sekarang. Tenaga casual itu dimana itu pekerja sementara dan dibayarnya tuh kayak per hari gitu loh. Dan untungnya itu pekerjaan tuh nggak ngeganggu sekolah mereka, dimana kerjanya itu kayak abis kegiatan sekolah. Sorry kalau gue salah, bisa koreksi. Mereka tuh sering banget kayak dipanggil di hotel itu. Mereka juga kerjanya tuh kayak shift siang gitu loh, dari jam 2 sampai jam 11 malam. Menurut warga sekitar, kalau hotel tersebut tuh emang bekas rumah sakit gitu loh. Itu kayak sering banget, klasik banget gak sih? Cuman Mia bener-bener kayak gak terpikir kalau hotel ini tuh kayak ada horor-horornya, gak ada sama sekali. Awal kejadian menyeramkannya itu pada saat Mia sama Intan, teman sebangkunya itu, mereka kan lagi ngelap-ngelapin gelas nih kan, sekitar jam 9 malam nih kan. Mereka tuh lagi duduk di antara pintu penghubung kitchen sama ruang service. Tiba-tiba ada suara cicak kenceng banget. Mereka berdua kayak tetap-tetapan gitu dong. Tiba-tiba nih pintu kitchen kebuka, ketutup sendiri. Itu kebukanya berkali-kali gitu loh. Mereka shock dong. Awalnya mereka tuh kayak berpikir, paling ada yang ngejailin. Tapi kok makin kenceng aja nih. Dan mereka nggak ambil pusing, langsung cabut kabur. Dan pas mereka kabur nih, itu ada suara kayak ngikik gitu loh. Itu persis kayak berasa orang yang lagi ngeledek. Nah, di situ teman-teman yang lainnya tuh pada kaget. Kenapa gitu kan. Terus pas udah diceritain sambil nangis, dicek lagi dong di situ ada siapa sih. Dan pas dicek ya emang di situ nggak ada siapa-siapa. Nah, kejadian kedua nih kan, ini lebih horor lagi. Nah, ceritanya itu Mia sama temennya itu Bayu ya. Mereka tuh ditugasin buat jaga stand lagi barbekyuan kan di taman deket kolam renang gitu loh. Dan itu kejadiannya tuh jam 7 sore. Gila kan? Itu belum terlalu malam. Udah agak lamaan mereka tuh duduk nih kan di bawah pohon sambil makan daging yang barusan dipanggang nih kan. Mia ini mau nyuap nih kan. Tiba-tiba Bayu kayak teriak-teriak gitu. Dia langsung bangun terus sambil narik Mia. Dan ternyata yang dilihat Bayu itu adalah sosok tinggi besar, hitam, rambutnya gimbal ya, jadi terus rambutnya kayak gimbal ngembang gitu. Pokoknya matanya merah, melotot ke arah Bayu. Nah, pas pulang mereka tuh kan jalan dari basement ke jalan depan. Kebetulan mereka tuh nggak bawa motor, jadi mereka nunggu jemputannya itu di luar parkiran hotel. Jaraknya lumayan sih ya, 7 menitan. Karena emang kebetulan hotelnya itu lumayan luas dan itu katanya bintang 4. Tiba-tiba Bayu ini ngomong kayak gini sama Mia, "Mi, besok-besok kita ambil shiftnya pagi aja. Soalnya biar kita nggak digangguin terus. Udah digangguin, terus pulangnya ribet lagi kan, malam banget. Gue juga ngerasa kurang tidur." Bayu selesai ngomong, tiba-tiba ada suara buk, kenceng banget. Mereka langsung melongo dong kayak, apa nih, ada apa nih? Dan itu ada sesuatu yang jatuh dari pohon yang udah ditebang gitu kan. Otomatis mereka langsung kayak kaget dong. Apa nih? Apa yang jatuh nih? Mereka langsung kayak cari tahu apa nih. Dan pas mereka nengok nih kan ke samping. Jadi pas mereka nengok, di situ tuh ada kayak pohon bambu kuning gitu loh, kayak hiasan-hiasan hotel. Pas lihat di situ, mereka langsung kaget, langsung lari karena yang mereka lihat itu pocong. Di situ mereka jelas banget kalau di situ ada pocong. Lama kelamaan Mia ini kayak tersadar. Anjir nih, hotel horor juga. Nah, lanjut nih cerita berikut. Posisinya itu Mia ini sama temennya yang namanya Rizka lagi ditugasin buat kayak jaga stand, kayak perjamuan antara orang-orang pegawai Pertamina gitu sih. Kebetulan mereka di lantai 2. Emang ruangannya itu agak kecil sih, jadi cuman muat buat 30 orang. Dan mereka berdua tuh kayak ngebantuin bagi-bagiin air mineral, terus juga makan-makan ringan buat yang lagi rapat di situ. Tapi karena emang di situ kebetulan kurang tenaga kerja gitu loh kan. Alhasil yang ngangkatin meja kursinya pun ya Mia sama Rizka. Harusnya kan ya ada gitu kan yang lain. Karena kebetulan ruang rapat sama gudangnya itu kayak berdekatan gitu loh. Jadi cepet banget buat beberesnya. Nah, pas isoma nih kan jam 12 siang, istirahat, sholat makan, Rizka sama Mia ini
keluar dari ruang rapat. Terus pas nengok dia ngeliat, ih kok gudang tuh pintunya ngablag, apa ya bahasa gue itu, kayak masih kebuka gitu loh, kebuka lebar. Terus Mia berniat buat nutup itu pintu. Pas ketika Mia ini mau narik itu gagang pintu buat nutup, dia di situ ngeliat jelas banget ada sosok wanita yang bergaun merah, matanya melotot ke mereka berdua. Dan Rizka tuh langsung kayak ngerespon, wih oh my god gitu kan, kaget gitu kan. Terus Mia tuh langsung kayak wih anjir ternyata bukan gue aja nih yang lihat. Langsung dong itu langsung banting itu pintu. Mereka berdua langsung lari dan ya udah. Gila gak sih, itu tuh siang bolong loh, kok bisa-bisanya berani muncul gitu loh. Gila gak sih, jujur Li, gue tuh setiap kali staycation di hotel itu selalu berusaha untuk tidak berpikir yang enggak. Kenapa? Karena gitu pasti dapet cerita yang tentang perhotelan gitu loh. Dan itu kayak bikin gue was-was sendiri. Bahkan pernah gue kejebak di mana temen gue nggak bisa ketemu gue. Dan akhirnya gue terpaksa buat staycation sendirian di situ. Kamarnya luas dan kayak ih anjir nih kan. Niatnya kalau ada temennya gue mau ngonten horor atau apa kek. Lah ini kan emang suasananya udah horor. Dan beberapa kali gue juga ada tuh pernah juga waktu liburan, waktu bulan-bulan kemarin. Ini sebenarnya nggak horor sih, gue sempat cerita di story IG gitu. Jadi gue tuh staycation di salah satu hotel yang ada di Simenting, Taipei. Itu harganya tuh lumayan murah gitu, karena semuanya tuh pada naik gitu loh, mungkin karena weekend. Tapi karena di situ kita udah malam banget buat nyari hotel. Alhasil kita sedapatnya aja. Temen gue nanya dong, ada yang kosong nggak? Karena kita udah keliling-keliling dan itu semuanya penuh, nggak ada yang kosong. Resepsionisnya bilang katanya ada. Pas temen gue tahu harganya segitu, temen gue nanya ada yang lebih murah lagi nggak apa-apa kok, katanya ukurannya kecil juga. Terus bilang oh harganya segini katanya gitu kan. Terus gue nanya emang apa bedanya? Temen gue bilang oh mungkin ruangannya agak lebih kecil Pas kita udah masuk di situ tuh gue speechless karena di situ tuh ruangannya lumayan gede. Pokoknya emang beberapa kali gue pernah staycation itu harganya lumayan murah, tapi lumayan gitu, ruangannya lebar. Gue bisa ngonten di situ leluasa banget. Tapi nggak tahu kenapa ini perasaan gak enak aja gitu, suasananya gak enak. Nggak tahu kenapa, pokoknya suasananya kayak sumpek aja. Sebenarnya nggak horor sih, cuman kayak mungkin agak vintage gitu sih ya. Terus pas malam nih kan ya, temen gue udah tidur. Gue tuh begadang sampai jam 3 malam. Gue tidur dong, terus jam 7 gue bangun kayak kebelet pipis gitu kan. Nah itu, gue kan pipis. Pas pipis tuh berhadapan banget sama pintu gitu loh kan. Di bawah itu masih ada kayak celah sedikit. Gue ngeliat jelas banget di situ ada orang bolak-balik, anjing merinding. Bolak-balik. Kok ada yang bolak-balik? Gue kira bestie gue udah bangun gitu kan. Pas gue buka pintu, nggak ada. Gue ngeliat di situ ya temen gue lagi tidur. Dia masih ngorok dan nggak ada tanda-tanda dia pindah posisi atau ganti posisi. Terus pas gue bangunin, loh kok katanya udah bangun sih? Terus gue tanya, lu tadi bangun nggak? Apaan sih? Gue juga baru bangun katanya. Terus kayak, oh, oke, baik. Aduh, sebenarnya sih nggak terlalu serem sih, cuman kayak agak aneh aja. Orang-orang pada suka banget kan nuansa vintage. Kalau gue sih nggak. Oke, segitu aja ceritanya, bye.